Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah kita patut mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pada malam hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makna takwa yaitu kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan salat, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Bilal farihna bis-shalah." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4985 dengan sanad yang sahih. Salat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati pun akan menjadi tenang. Di sini sekelumit akan saya sampaikan kenapa kalau kita itu sholat hati kita menjadi tenang. Yang lupa pun biasanya jadi ingat kalau kita tentu waktu sholat. Pasti panjenengan bertanya-tanya, mosok iya? Panjenengan kalau sholat Allahu Akbar, sudah rukuk sujud iktidal baru ingat, oh iya lampu jeding turun tak pateni, oh iya mangpemene turun tak lebokno. Pasti itu. Jadi jernihnya hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu kita dalam keadaan sholat. Selanjutnya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemampuan sholat untuk mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sangat tergantung kepada kualitas sholatnya. Jadi kalau kululan panjenengan ki sholat enggak mek syukur-syukur sholat, karena banyak sekali, ya, tidak sedikit tapi banyak sekali orang yang sholat 5 waktu tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu apa yang harus diintrospeksi? Sholat kita. Ya apa sih kualitas sholatku? Wis tumaknina, wis khusyuk, wis sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, jika patokan kita sholat kita betul-betul mengimani apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan sholat kita sesuai dengan petunjuk yang didampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli,
sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sholat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini surat Al-Baqarah ayat 45. Kembali lagi kepada sholat yang khusyuk. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza azabahu amru shalat." Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1420 dengan sanad yang hasan. Masya Allah, ini solusi perkara dunia, masalah dunia dan masalah akhirat terjawab juga dengan sholat. Lagi-lagi jawabannya di Al-Quran dan hadis, sholat. Maka dari itu perhatikan sholat kita. Kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan di surat An-Nisa ayat 103, ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas setiap orang mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang harus kita perbaiki pertama, waktu sholat kita. Kita harus sholat tepat waktu, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, bagaimana tata cara bersuci kita? Karena syarat sahnya sholat adalah suci baik pakaian, tempat, dan badan. Setelah itu bagaimana sifat sholat Nabi kita, bagaimana cara khusyuk kita. Minimal kalau ingin khusyuk dalam sholat kita ingin yang berkualitas, mengerti apa yang kita baca. Insya Allah pikiran kita nggak akan kemana-mana. Misalkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya baca Al-Fatihah, jangan di dalam hatinya itu mengartikan segala puji bagi Allah Tuhan pemilik semesta sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Langsung yang tengah ini yang sangat pokok, masyaallah muslimin rahimahullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita itu punya masalah dunia maupun nanti bekal kita di akhirat, kita harus memperbaiki kualitas sholat kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia maupun kelak di akhirat. Sekian dari kami, cuma sekelumit masalah keutamaan, beberapa keutamaan masalah sholat dan keutamaannya. Mudah-mudahan kita bisa muhasabah, introspeksi diri, bagaimana kualitas sholat kita. Karena Allah itu meminta itu ya, bukan yang kuantitas banyaknya sholat kita, cepatnya sholat kita, banyaknya rakaatnya, tidak. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah menciptakan kehidupan dan kematian melainkan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ini bukan karena dari saya pribadi, tapi saya membawakan dari hadis juga dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk muhasabah, introspeksi diri kita. Marilah kita hari demi hari, nggak tahu ajal kita kapan akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita sama-sama muhasabah, introspeksi diri untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu jami'ah.